Ada beberapa faktor untuk keberhasilan budidaya tanaman cabai. Yang pertama adalah bagaimana tata cara memproses lahannya, kemudian yang kedua adalah pemberian pupuk, nutrisi, kemudian insektisida, fungisidanya teman-teman. Kemudian perlu dipahami bahwa tanaman cabai itu tidak hanya diberikan pupuk yang mahal, fungisida dan insektisida yang mahal, tapi juga memerlukan perawatan yang khusus, yaitu dengan cara sering kontrol tanaman cabainya. Kemudian minimal 2 hari sekali tanaman cabai itu dilihat apakah sudah mulai terserang hama, kemudian terserang jamur, hama kutu-kutuan juga harus diperhatikan. Kemudian langkah-langkah yang harus dipahami adalah apakah kondisi tanaman itu kekurangan misalnya unsur nitrogennya ataupun unsur kalsium ataupun kaliumnya, itu pun juga harus dipahami. Maka dari itu di sini di channel Heri Petani Indonesia saya ingin berbagi pengalaman sedikit bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini, kemudian apa saja yang saya berikan, bagaimana tata cara saya untuk mengantisipasi datangnya kutu kebul, kemudian jamur, lalat buah, dan juga penyakit antraknosa yang biasa disebut patek. Silahkan tonton videonya jika seandainya video ini bermanfaat, dan jika seandainya video ini tidak bermanfaat silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman walaupun hanya sekedar tutorial, tapi ini semua berdasarkan pengalaman saya pribadi. Silahkan dicoba, insya Allah bermanfaat dan bisa menghasilkan buah-buah yang sama seperti yang teman-teman lihat di tanaman kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan sharing tentang bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan cabai ini, apa saja yang saya berikan, fungisida dan juga insektisidanya, agar tanaman cabai ini terbebas dari jamur, kemudian bercak daun, layu fusarium, busuk pangkal batang, dan juga layu bakteri. Di sini saya ingin berbagi pengalamannya. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber kami, kepada sahabat-sahabat tani semua yang selama ini selalu setia mensupport kami dan selalu mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia.
Seandainya saya belum bisa membalas kebaikan teman-teman semua, insya Allah Allah yang akan membalasnya dengan diberikan rezeki yang berkah, kemudian dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana agar tanaman cabai ini bebas dari serangan jamur, kemudian bercak daun, dan juga tanaman cabai ini selalu mengeluarkan bunga sehingga menjadikan buah-buah yang lebat seperti ini. Pemberian fungisida dan insektisida sangat diperlukan untuk budidaya tanaman cabai. Intervalnya minimal 4 hari sekali teman-teman. Kemudian rollingannya selalu berikanlah insektisida. Jadi fungisida dan insektisida. Fungisida yang saya pergunakan adalah Bion M yang berbahan aktif abamectin. Fungisida Bion M itu ada 2 keuntungan teman-teman, fungisida sistemik dan juga kontak. Jadi sudah komplit di situ, makanya sudah 8 periode penanaman tanaman cabai saya selalu menggunakan fungisida Bion M dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian saya mix dengan Vitaron SL. Itu yang pertama. Vitaron SL-nya saya menggunakan 4 sendok makan agar tujuannya daunnya tetap hijau, kemudian bebas dari traps, serangan tungau, dan juga virus Gemini yang menyebabkan tanaman cabai itu terkena keriting. Kemudian rollingannya 4 hari lagi saya menggunakan insektisida. Insektisida yang saya siapkan 2 macam insektisida, yaitu Abacel yang berbahan aktif abamectin, kemudian Risotin yang berbahan aktif Cypermethrin. Jadi yang pertama yang saya pergunakan adalah Abacel dengan dosis 2 sendok makan. Kemudian saya mix dengan nutrisi. Untuk kali ini saya menggunakan nutrisi Kalinet teman-teman dengan dosis inseknya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian Kalinetnya 2 tutup botol kemasan tersebut saya larutkan ke dalam air 1 gayung, kemudian saya campurkan ke dalam sprayer berukuran 16 liter air. Kemudian 4 hari lagi saya menggunakan fungisida lagi teman-teman. Fungisida yang saya pergunakan biasanya di saat tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, saya menggunakan fungisida Nativo, kemudian saya mix dengan Mordenfol. Untuk dosisnya fungisida sistemik saya menggunakan 1 sendok makan untuk 16 liter. Kemudian Mordenvolnya saya menggunakan 2 tutup kemasan botol tersebut, baru saya lakukan penyepraian. Itu untuk 16 liter kembali teman-teman. Rollingan selanjutnya saya menggunakan insektisida teman-teman. Jadi 4 hari sekali. Insektisida yang saya pergunakan kali ini adalah insektisida Risotin yang berbahan aktif Cypermethrin. Kemudian saya tambahkan MKP teman-teman. MKP saya berikan untuk penyepraian kali ini dengan dosis 3 sendok makan untuk MKP nya, kemudian Risotinnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian selalu di rolling terus menerus teman-teman, jangan digonta-ganti. Sebenarnya gonta-ganti fungisida ataupun insektisida itu malah semakin ribet, apalagi sampai menyiapkan 5 bahan aktif, 7 bahan aktif, itu terlalu banyak, terlalu boros teman-teman. Jika ditunjang harga jual buah yang kita panen, harganya mahal mungkin masih terbantu, tapi jika tidak terbantu oleh harga jual yang memadai, biasanya akan membuang-buang biaya. Itu pun juga sangat disayangkan sekali. Jadi rugi dan tidaknya kita budidaya tanaman cabai tergantung diri kita sendiri. Kalau kita bicara pupuk yang bagus, semua pupuk pasti bagus. Belum tentu pupuk yang bagus itu untuk tanaman bagus, tergantung bagaimana teman-teman semua dan bagaimana tata cara mengaplikasikan pupuk tersebut, nutrisi tersebut ke tanaman cabai yang kita budidayakan. Jadi yang terpenting adalah rajin kontrol tanamannya, kemudian berikanlah pupuk itu sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Interval pun juga harus disesuaikan, minimal pemupukan 7 hari sekali, seterusnya 7 hari sekali. Jadi jangan dirubah-rubah agar unsur hara itu tetap terpenuhi dengan waktu dan yang konsisten teman-teman. Jadi jangan dirubah-rubah. Kemudian
Apakah tanaman cabai ini bisa bertahan lama? Tergantung bagaimana tata cara perawatan kita. Jika tanaman cabai dirawat dengan baik, kemudian pemberian nutrisi, unsur hara, fungisida, insektisida secara teratur dengan dosis yang disesuaikan ataupun mengikuti aturan yang dianjurkan produk tersebut, insya Allah tanaman cabai bisa bertahan 1,5 tahun sampai 2 tahun. Apakah buahnya masih besar? Itu yang selalu menjadi kendala oleh para petani. Biasanya tanaman cabai semakin tua buahnya akan semakin berubah, teman-teman. Tidak seperti pemetikan pertama sampai pemetikan yang ke-20. Jadi itu pun juga harus dipahami. Dengan cara apa agar buah itu tetap sama dengan pemetikan pertama? Yaitu kurangi tunas-tunas cabang yang tidak produktif. Intinya apa? Jika diberikan unsur hara ataupun nutrisi, jadi fokusnya itu hanya di buah, tidak di daun ataupun di tunas cabang yang tidak mau mengeluarkan buah. Itu tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Jangan berharap menanam cabai terlalu mepet, terlalu rimbun, terlalu apa, jangan. Yang terpenting adalah bagaimana tanaman itu walaupun jarak tanamnya itu agak berjauhan, untuk memudahkan kita untuk melakukan penyapraian ataupun mengontrol hama kutu-kutuan. Di samping itu keuntungannya adalah buahnya pun tetap akan lebat. Tapi jika jarak tanam terlalu pendek, biasanya yang ada hanya di batang utama, teman-teman. Jadi intinya sama saja. Jika kita ingin menghemat bibit, usahakan tunas-tunas cabang itu dimaksimalkan. Jika kita tidak ingin menghemat bibit, 50 kali 60 itu sudah sangat mepet sekali, itu pun juga silahkan, itu tergantung selera. Tapi kalau saya pribadi biasanya jarak tanam 75, jarak ke sampingnya 50 cm itu sudah cukup. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, sharing tentang tata cara saya berkebun, teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala dukungannya. Mudah-mudahan kedepannya channel Heri Petani Indonesia bisa selalu berbagi pengalaman-pengalaman yang menarik tentang tata cara budidaya tanaman cabai, tanaman melon, dan juga tanaman semangka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.